Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, nama saya Nur Hidayati SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 5 Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan kedua di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 5 Gantung pada kelas 6 dengan materi macam-macam zakat. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, hari ini kita jumpa lagi di pelajaran agama Islam ya. Seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Ananda ini. Duduk siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Hari ini adakah temanmu yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Tiga orang ya? Iya. Baik, sudah siap belajar belum ini? Kalau sudah siap, tolong buku agama, buku tulis, buku cetak, dan alat tulis semuanya harus sudah siap di meja ya. Oke, kalau sudah siap, Ibu mau cek dulu nih semangatnya. Semangat pagi! Pagi, 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 semangat, semangat, yes. Sekali lagi, Pagi, 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 semangat, semangat, yes. gimana? Sudah semangat apa belum? Sudah. Harus semangat ya. Baik, kalau sudah semangat, sekarang kita hafalan surat pendek terlebih dahulu yuk. Dimulai dari bacaan kamu bersama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Lahum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Tentang memahami makna zakat. Coba ingat nggak? Apa itu zakat? Zakat adalah membersihkan. Gimana ya? Maksudnya dari membersihkan itu? Bagus. Ya, berarti masih ingat ya? Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang
kompetensi dasar yang harus kalian capai. Di antaranya memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Kemudian menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Nah, Ibu harap setelah anak-anak semua mempelajari materi ini, nanti anak-anak dapat menjelaskan macam-macam zakat. Setelah itu, anak-anak nanti dapat menguraikan pengertian dari zakat fitrah dan zakat mal beserta ketentuannya. Nah, selain itu, ya sambil diperhatikan ya. Poin nomor 8. Kalian harus dapat menyajikan paparan materi ya tentang macam-macam zakat dan ketentuannya dalam bentuk peta konsep. Nah, ada satu tujuan lagi, poin nomor 9. Nanti kita akan bermain peran, ya. Dari bermain peran itu diharapkan kalian dapat mempraktekkan cara atau proses membayar zakat itu gimana, caranya gimana, beserta cara perhitungannya. Sudah mengerti? Ya. Nah, sebelumnya ada macam zakat itu apa saja? Ada yang tahu? Ada berapa? 2. Oh, ada 2. Iya, benar. Ada 2. Apa saja itu? Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah itu gimana ya? Zakat mal? Belum. Baik. Kalau belum, mari kita perhatikan dulu gambar yang akan Ibu tayangkan ini. Oke? Perhatikan dulu gambarnya, gambar ke-1, gambar kedua. Kalau gambar ke-1 ini gambar apa ya? Ada anak sedang membayarkan zakat ya kepada amil. Gambar kedua tentang apa itu ya? Orang pedagang. Ya. Kalau gambar ketiga, gambar keempat, setelah kalian perhatikan gambar-gambar itu, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Karena ini ada kaitannya dengan materi kita. Ya, bentar Ibu pilih dulu. Banyak pertanyaan ya? Catat dulu, laki-laki dulu. Apa yang ada dalam pertanyaan catur? Apakah anak-anak harus membayar zakat sendiri? Apakah berapa diri? Boleh ya, yang keras. Apakah anak-anak harus membayar zakat sendiri? Apakah anak-anak harus membayar zakat sendiri? Ya, Ibu tanggung dulu ya, karena tadi banyak yang angkat tangan. Terus itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya, ya Silvi mau apa yang mau ditanyakan tentang gambar-gambar itu? Pedagang, bekerja, dan pertanian ya. Apakah harus membayar zakat juga? Oh, tadi kan ada pedagang ya, ada pedagang, ada pekerja, ada petani ya. Apakah harus membayar zakat juga? Nah, oke, kita akan jawab ya. Tadi kita lihat di gambar ke-1 ini. Nah, gambar ke-1 itu ada anak-anak sedang membayarkan zakat. Iya, jadi anak-anak, untuk zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib bagi semua umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, baik orang dewasa ataupun anak-anak. Bahkan bayi yang baru lahir itu juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, tapi siapa yang harus membayarkan zakat anak-anak itu? Kalau untuk anak-anak itu masih menjadi tanggungannya orang tua. Jadi yang wajib mengeluarkan zakatnya anak-anak adalah orang tua. Nah, ya, begitu ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua, Bu, itu tadi pedagang, pekerja, petani itu maksudnya apa harus bayar zakat?
Kalau enggak, ada yang tahu enggak? Mereka harus bayar zakat juga enggak nih? Iya, jadi mereka pun ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya berbeda dengan zakat fitrah. Jadi umat Islam itu ada dua kewajiban membayar zakat. Pertama zakat fitrah, kedua zakat mal. Zakat mal itu bedanya dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu dibayarkan setiap bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal itu harus dikeluarkan jika sudah mencapai fitrah. Jika sudah mencapai fitrah. Agar lebih jelasnya, mari kita saksikan video tentang macam-macam zakat ya. Sambil kalian menyimak video, jika ada bahan atau pokok pembahasan yang penting, tolong sambil dicatat ya. Adapun macam-macam zakat bagi umat Islam ada dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap individu di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, orang Islam. Artinya, orang yang bukan beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Kedua, ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya. Ketiga, mendapatkan bagian awal sampai akhir Ramadan walaupun sebentar. Maksudnya, apabila ada orang yang memasuki awal Ramadan kemudian meninggal, maka orang tersebut dikenai kewajiban membayar zakat fitrah. Atau ada bayi yang baru lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan juga wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Untuk waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah selama bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Bentuk dari zakat fitrah sendiri bisa berupa beras, gandum, dan sagu, atau tergantung bahan makanan pokok di masing-masing daerahnya. Atau jika diuangkan, maka seharga bahan makanan pokok tersebut. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sok, atau sama dengan 4 mud. Mud itu merupakan satuan takaran. Jika dikonversikan, 4 mud itu kira-kira sama dengan 2,5 kg atau 3,5 liter. Adapun pendapat ulama ada yang berbeda. Ada yang menganjurkan 3 kg atau 4 liter. Itu lebih bagus karena mengambil kehati-hatian. Adapun jika lebih, akan terhitung menjadi sunnah. Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai nishab atau haul. Syarat wajib zakat mal yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti ini tidak berlaku untuk agama-agama lain selain agama Islam. Kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. Jika zakat fitrah wajib untuk semua muslim dewasa atau anak-anak, maka untuk zakat mal, anak-anak belum dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. 3. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, nanti akan dijelaskan apa saja yang wajib dizakati ya. Keempat, harta tersebut telah mencapai nishab dan haul. Apa itu nishab? Nishab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Sedangkan haul adalah batas selama waktu kepemilikan harta, yaitu selama 1 tahun. Kelima, harta tersebut adalah milik sempurna. Artinya, kalau harta yang kita miliki masih ada hutangnya atau ada hak orang lain di sana, maka harus dikurangi terlebih dahulu. Baik, untuk jenis harta yang wajib dizakati ada apa saja? Pertama, perhiasan emas dan perak. Kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija.
Kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Keenam, rikas atau barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau biji yang tinggi nilainya. Baik, videonya sudah selesai. Gimana dari penjelasan di video? Apakah cukup jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum kita lanjut. Belum ada ya? Oke, kalau begitu Ibu beri waktu dulu untuk kalian mendalami lagi ya materi tentang macam-macam zakat. Gimana, sudah selesai membacanya? Baik, kita lanjut ya. Sekarang informasi-informasi yang tadi kalian dapatkan melalui tayangan video dan juga yang ada di buku cetakmu, tolong dipaparkan dalam bentuk peta konsep atau peta pikiran, peta pemikiran. Nah, ini Ibu sudah sediakan LKPD-nya. Silakan LKPD-nya diambil. Dalam membuat peta pikiran tersebut, silakan kalian boleh berkreasi dengan berbagai macam bentuk, warna ataupun garis, ya. Jadi dari yang sudah tadi kalian paparkan dalam peta konsep itu, kita dapat ketahui ya bahwa zakat fitrah itu yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok. Nah, kebetulan bahan makanan pokok di Indonesia, di tempat kita tinggal ini adalah apa ya? Ya, beras. Makanya orang Indonesia mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk beras. Nah, adapun jika dikonversikan dengan uang, ya, itu harga atau jumlah uangnya itu harus menyesuaikan harga bahan makanan pokok tersebut. Nah, di tempat kita di Belitung Timur ini tahun lalu pemerintah sudah menetapkan bahwasanya zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Belitung Timur sebesar 2,5 kilogram beras, atau jika menggunakan uang maka sejumlah 32.500. Jadi bisa saja ada perbedaan di negara lain ya. Contohnya misal ada negara yang bahan makanan pokoknya misalnya sagu, atau ada daerah yang bahan makanan pokoknya sagu. Berarti boleh mengeluarkan zakat berupa sagu? Boleh. Atau misalnya di negara lain ada bahan masyarakatnya yang mengkonsumsi atau makanan pokoknya adalah berupa gandum. Nah, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah berupa gandum. Nah, begitu juga dengan harga atau jumlah uang yang harus dikeluarkan. Jika mau mengeluarkan zakat berupa uang, maka harus disesuaikan dengan harga bahan makanan pokok di daerah tersebut. Bisa saja di Belitung Timur nih dengan yang di kota Jakarta itu berbeda. Kalau di Belitung Timur 32.500, mungkin di Jakarta bisa lebih tinggi ya. Jadi menyesuaikan harga bahan makanan pokok.
Nah, kemudian untuk zakat mal itu apa sih yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan itu adalah sebagian harta kita ya. Sumbernya dari mana tadi? Bisa dari emas, terus perak, emas atau perak, terus hasil pertanian, uang tabungan, atau dari profesi, atau dari rikas tadi ya. Ada yang rikas itu adalah pertemuan. Misalnya kita menemukan harta karun, nah, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kecuali tadi yang zakat temuan, zakat rikas. Kalau rikas itu tidak ada nisab dan haulnya. Artinya gimana? Artinya saat barang itu atau harta itu ditemukan, maka pada saat itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Demikian untuk tambahan materi atau penjelasan materi tentang zakat. Gimana dari penjelasan tadi, sudah jelas belum? Kalau sudah jelas, kita mulai bermain peran ya. Jadi ibu jelaskan dulu untuk langkah dalam kita praktek simulasi atau bermain peran. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan kasus yang berbeda-beda ya. Ada 5 kasus di sini yang harus kalian cari jawabannya. Nah, setelah nanti kalian berdiskusi untuk menemukan jawabannya, jika sudah ketemu, maka kalian tentukan siapa yang akan berperan sebagai muzaki, ibu minta 2. Siapa yang akan berperan sebagai amil, ibu minta 2 orang untuk masing-masing kelompok. Ya. Jadi setelah nanti kalian per kelompok menemukan jawabannya, kalian boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan. Di sini kan ada beras. Beras ini sudah dikemas 2,5 kilogram untuk masing-masing orang. Ya. Nanti kalian ambil sesuai dengan kebutuhan kelompoknya masing-masing. Begitu juga dengan uangnya. Sesudah itu nanti kalian praktekkan. Nah, lihat di situ sudah ada tempat untuk ambil zakat. Ya. Nanti ambil zakat diam di situ posisinya. Terus muzaki nanti praktek membayarkan kepada ambil zakat. Sudah paham? Ya. Bisa kita mulai? Ya. 1 kelompok 1 orang maju ke depan mengambil. Acak ya. Ini berapa?
keluarga atau 4 jiwa yang harus dibayarkan zakatnya. Jadi berasnya ada berapa kilo? 10. Silakan dibayarkan. Berapa? Saya mengeluarkan zakat untuk ibu saya dan 3 keluarga saya karena Allah Ta'ala. Saya semoga diterima oleh, iya, semoga. Kenapa ketawa jadinya? Udah ya, ambil yang satunya, panitia yang satunya lagi, jangan lupa dicatat ibu siapa ini. Sudah ya, berapa kilo jumlahnya? Oke. Kelompok yang lain tolong diamati, terus kalian beri komentar melalui catatan. Boleh tulis di buku, ya. Komentar terhadap peserta atau kelompok yang sedang tampil. Sudah betulkah, ya? Ada yang keliru apa enggak, begitu ya? Ya. Kelompok 1 jika dibayarkan dengan uang. Tadi berapa orang ya? 4. Satu orangnya berapa rupiah? 30. Berarti totalnya sudah mengambil uangnya 130. Silakan dibayarkan. Jumlahnya sudah pas. Ya, tepuk tangan dulu. Lanjut, kelompok 2 ya. Kasusnya bagaimana? Jadi berapa anggota keluarga yang dibayarkan? 3 ya. Nah, coba berasnya sudah diambil berapa kilo jadinya? 7,5. Ini ya, 7,5 ya. Nah, silakan dibayarkan. Ya, sudah. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian Muzaki, jika dibayarkan dalam bentuk uang, jadi berapa jumlah uangnya? Berapa jumlah uangnya? 97.500. Untuk berapa orang tadi? 3 orang ya. Ya, silakan dibayarkan ke Amil. Iya, oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. berapa kilo zakat yang wajib dikeluarkan oleh Ya, berapa kilo yang harus dikeluarkan oleh Jamal? Berapa kilo? Jadinya yang wajib mengeluarkan zakat ada berapa orang dalam kasus ini? 3. 3 itu siapa saja? Padahal di sini Jamal ya. Jamal adalah seorang pemuda yang mandiri dan sukses. Dia merupakan anak yatim piatu. Berarti punya orang tua enggak? Enggak. Jadi Jamal punya seorang adik, tapi adiknya sudah menikah. Berarti adiknya jadi tanggungannya Jamal apa jadi tanggungannya suami? Suami. Tanggungannya suami ya. Jadi dalam kasus ini ada berapa orang? 1. Cuma ada 1. Tapi berasnya cuma 2,5 kilo. Ya, bayarkan 2,5 kilo. Oke. 2,5 kilo. Oke, bayarkan. Iya, untuk diriku sendiri karena cuma 1 orang ya. Oke. Ya, udah aja untuk kelompok. Dari kasus ini ada berapa orang yang wajib didapati tadi? 1 orang berarti harus mengeluarkan zakat berapa tadi? 32.500. Uangnya sudah sesuai. 32.500. Coba dibayarkan. 32. Dihitung uang 32.500-nya diserahkan. 32.500. Ya. Atau boleh dibulatkan jadi 33
3. Berarti muzakinya bawa uangnya terlalu banyak ya? Terlalu berlebih. Sudah diterima? Nah. Iya. Baik anak-anak, sudah selesai ya kita simulasinya tadi. Jadi dalam setiap ibadah itu niat itu sangat penting ya. Bahkan dijadikan syarat sah. Nah, untuk hari ini kita belajarnya menggunakan niat bahasa Indonesia dulu ya. Sebenarnya untuk zakat, untuk membayarkan zakat itu ada bacaan niatnya sendiri menggunakan bahasa Arab. Memang lebih baik ada diucapkan secara lisan dan juga yang lebih penting lagi harus ada dalam hati kita. Jadi hati kita itu yang berniat bahwa kita akan membayarkan atau mengeluarkan zakat sebagai kewajiban umat Islam. Sudah paham ya? Jika sudah paham dan ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada pertanyaan, mengerjakan soal evaluasi sekarang ya. Dibagi dulu kalkulasinya. Pembelajaran bersama ya, mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Nah sekarang ibu mau nanya nih, yang hari ini kalian pelajari itu apa? Macam zakat ya. Apa saja macam-macamnya? Coba jangan keroyokan. Coba siapa yang berani angkat tangan untuk memberikan kesimpulan pada hari ini? Ada? Kalau ada kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran hari ini? Hari ini kita belajar apa saja? Macam zakat. Terus? Ada lagi apa ya? Yang mau menambahkan? Zakat itu ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat mal. Oh iya. Ada lagi enggak yang mau menambahkan? Siapa lagi yang mau menambahkan? Gimana Ananda Catur? Zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Zakat mal dikeluarkan saat mencapai nisab. Iya betul sekali. Gimana hari ini belajarnya anak-anak? Oke. Apakah mudah dipahami? Mudah. Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi tentang orang yang berhak menerima zakat. Tolong dipersiapkan dengan baik. Di rumah kalian jangan bosan-bosan membaca ya, agar ketika nanti di kelas sudah nyambung dengan materi yang akan dibahas, tidak kosong pikirannya ya. Siap? Siap. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan lafaz